Hari ini kita akan belajar cara membuat soal ulangan menggunakan Google Form. Yang pertama, buka dulu browsernya, ya bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla, terserah. Nah, kemudian kita klik ada titik-titik di sebelah kanan ini, ya kita klik, lalu kita pilih, kita cari Drive. Ya. Kalau misalnya sudah login ke salah satu akun, nah, mungkin tidak seperti ini tampilannya. Ini kalau misalnya belum login sama sekali, ya, kita bisa pilih akun yang tersedia atau tambahkan akun jika tidak ada. Ya, misalnya di sini saya pilih yang pertama, kemudian masukkan sandinya. Kemudian berikutnya, nah di sini kita masuk ke drive kita. Nah, untuk memulai membuat Google Form, kita klik baru. Kemudian lainnya, kita pilih Google Formulir. Nah, di sini Google Formulir sudah muncul. Kita beri judul dulu untuk formulir ini. Misalnya kita mau buat ulangan harian sifat koligatif. Nah, ini nanti otomatis di sini akan terganti dengan sendiri. Nah, ini menyimpannya secara otomatis. Ya, jadi tidak perlu di Ctrl S atau di Save. Ya, setiap perubahan kita mengubah atau mengetik nanti akan berubah dengan sendirinya, Bapak Ibu. Nah, untuk bagian yang pertama, biasanya ini adalah untuk identitas. Nah, maka kita beri nama. Nah, nama ini supaya mudah, kita biarkan saja di sini pilihannya adalah jawaban singkat. Ya, jawaban singkat artinya anaknya sendiri yang mengisikan namanya. Kalau misalnya kita sudah punya daftar nama, ya mau menambahkan ke sini, ya bisa juga diganti dengan pilihan drop down di sini. Jadi anaknya nanti tinggal pilih, ya namanya sudah tersedia di sini. Ya, kalau drop down ini kita ketikkan satu-satu nama anaknya atau kita kopikan dari Excel juga bisa ke sini. Ya, tetapi supaya lebih mudah, kita pilih saja yang jawaban singkat. Nah, jangan lupa ini dipilih wajib diisi. Ya, Bapak Ibu, artinya anak harus mengisi pertanyaan ini, harus mengisi nama supaya bisa lanjut ke berikutnya. Nah, setelah itu kita tambahkan ya plus di sini. Tambahkan biasanya setelah nama kan kelas nomor absen. Ya, ini yang kita perlukan. Ini kita ganti juga, kita pilih yang jawaban singkat. Kita pilih yang jawaban singkat. Nah, kalau muncul seperti ini, ada tulisan validasi respon, ini tidak perlu. Ini menghilangkannya. Kita klik di sini, di pojok kanan bawah. Validasi responnya centangnya kita buang. Ya, kita klik. Sehingga di sini hilang. Tinggal jawaban singkat saja. Kemudian, kita klik wajib diisi juga. Nah, begitu. Nah, biasanya nama, kelas nomor absen. Selanjutnya, nah ini untuk identitas. Untuk biasanya kan soal akan pindah tampilan atau ke layar berikutnya. Nah, kita pilih yang bawah ini. Tambahkan bagian. Nah, itu artinya nanti akan berpindah layar. Ya, berpindah tampilan anaknya. Kemudian kita beri judul saja di sini soal misalnya. Kemudian bagian deskripsinya ini kita bisa isikan misalnya petunjuknya apa atau kerjakan dengan jujur misalnya. Begitu, kalau tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian kita tambahkan lagi plus untuk memasukkan soalnya. Nah, kita siapkan dulu soal yang akan kita masukkan. Misalnya di sini soalnya ini ya, saya masukkan. Ini tinggal di copy saja soalnya dulu. Ctrl C atau klik kanan copy bisa. Kemudian kembali ke Google Form-nya, lalu kita ke Ctrl V atau klik kanan paste. Begitu. Nah, nomor soalnya ini dibuang saja, dihapus. Ya, sekarang soalnya sudah masuk. Kemudian untuk pilihan jawabannya, ini untuk soal yang pilihan ganda, tinggal di copy saja, Ctrl C, ya atau klik kanan copy. Kemudian kembali ke Google Form-nya, kita klik di opsi 1, lalu kita Ctrl V atau
klik kanan paste. Nah, nanti akan muncul secara otomatis ini. Nah, kemudian ini ABCDE-nya dihilangkan saja, Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya beritahu bagaimana memberikan kunci jawabannya. Ini sebaiknya dibuang saja. Nah, kemudian untuk mencegah anak untuk contek-contekan dengan lebih mudah, kita persulit sedikit ya, yaitu dengan mengacak pilihan jawaban. Jadi antara anak satu dan anak yang lain, pilihannya ini teracak urutannya. Itu dengan cara seperti ini. Klik 3 di pojok kanan bawah ini, acak urutan opsi. Ya. Sehingga nanti, ya di sini pastikan sudah tercentang, nanti tampilan di anak yang satu dan anak yang lain, urutan opsinya akan berubah-ubah, akan mengacak. Nah, kemudian jangan lupa, ini diklik wajib diisi. Begitu. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk menambahkan soal berikutnya, tinggal diklik tambah di sini. Ya, pertanyaan kedua. Nah, misalnya bagaimana kalau soalnya itu ada gambarnya? Kalau soal seperti itu, biasanya saya menggunakan ini, snipping tool. Tinggal di search saja, snipping tool ini. Nah, snipping tool, kemudian new, nah, kemudian kita buat daerahnya atau tandai yang ingin gambarnya dimasukkan. Ini sebaiknya gambar dan soal-soalnya saja dimasukkan semua, tidak masalah. Ya, seperti ini. Kemudian disimpan dulu. File, save as, ya, atau Ctrl S juga bisa, file save as. Kemudian kita pilih tempat menyimpannya. Misalnya saya simpan di D. Saya taruh di Rizky begitu. Saya beri nomor 1. Save. Nah, kita minimize saja. Kemudian kita balik ke Google Form-nya. Nah, ini tadi kan berupa gambar pertanyaannya. Nah, kita klik yang di sini, Bapak Ibu. Klik gambar. Kemudian, ya, unggah ini. Kita bisa klik cari. Tadi kan kita simpannya di D. Kemudian di folder Rizky, nomor 1 ini tadi. Open. Nah, kemudian gambarnya akan otomatis masuk. Nah, jadi seperti ini. Begitu. Atau bisa juga, misalnya saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Atau bisa juga kita klik gambarnya, ya, kembali ke unggah sini, kita cari foldernya tadi, kita tempat menyimpannya. D di Rizky, ya, kita klik, kita tarik bawa ke Chrome, ya, ke Google Drive-nya. Ya, kita lepaskan di sini. Ya, tunggu sampai warnanya biru, kita lepaskan. Ya, ada dua cara, ditarik seperti itu atau tadi dicari, ya, di browse. Ya, kemudian untuk pilihannya sama, tinggal di copy saja, Ctrl C atau copy, kemudian di opsi 1, di Ctrl V. Nah, ini karena posisi opsinya tidak ke bawah, jadinya seperti ini. Ini tinggal lihat ditandai saja, kemudian di Ctrl X, ya, di cut, kemudian dipindah ke sini, di Ctrl V, di paste di sini. Ini juga sesuai urutannya, di cut, di paste di sini. Ini juga yang E, di cut, ditaruh di bawahnya. Ya, seperti ini, ABCDE. Nah, option ABCDE-nya sebaiknya dihapus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini saya acak urutan opsi.
Ya, begitu. Kemudian diberi wajib diisi. Nah, bagaimana kalau yang pilihannya yang adalah gambar ya? Yang tadi berarti artinya gambarnya disiapkan dulu. Bisa di snipping tool atau gambarnya sudah ada. Misalnya di option A ini diganti gambar, ya tinggal dipilih ini, tambahkan gambar. Ya, caranya sama, dicari atau ditarik file ke sini, begitu. Nah, nanti ditambahkan semua sampai soalnya masuk. Semua begitu, kemudian bisa selesai sampai seperti ini. Ini sebenarnya sudah selesai dan bisa digunakan. Atau kalau sudah dimasukkan semua soalnya, atau biasanya saya beri bagian terakhir, bagian penutup. Dengan deskripsi, terima kasih telah mengerjakan dengan jujur. Jangan lupa klik kirim. Ya, ini untuk memastikan saja bahwa anaknya telah klik kirim begitu. Ya, supaya benar-benar masuk jawaban dari anak-anak. Nah, kemudian bagaimana memberi kunci jawaban sekaligus settingan untuk soalnya. Ya, kita scroll ke atas. Nah, kita klik setelan ini, Bapak Ibu. Setelan. Nah, ini kalau misalnya kita mau kumpulkan alamat email, ya biasanya saya juga klik di sini untuk mengumpulkan email anak-anak ya, siapa yang mengirimkan. Kemudian ini centangnya dihilangkan saja. Misalnya ada ini. Ya, ini karena saya menggunakan akun sekolah, ini ada pembatasan nih, kalau biasanya kalau tidak menggunakan akun sekolah tidak akan muncul seperti ini. Kemudian ini batasi ke 1 tanggapan, ini juga boleh diklik. Boleh juga tidak. Ya, ini sebenarnya untuk membatasi, maksudnya satu anak hanya boleh mengisi formulir ini 1 kali. Artinya satu anak mengerjakan ulangan ini sebanyak 1 kali. Begitu. Supaya tidak ada kecurangan pada anak-anak. Kemudian ini tidak usah diklik, dibiarkan saja. Kemudian kita ke atas lagi, lalu presentasi. Ya, ini biasanya yang saya klik hanya yang acak urutan pertanyaan. Ini artinya misalnya kita punya 20 pertanyaan. Antara anak satu dan anak yang lain, urutan pertanyaannya beda-beda. Misalnya nomor satunya anak yang A di nomor 1, nomor satunya anak yang B di nomor 20. Nah, begitu, acak. Nah, kemudian pesan konfirmasi, ini setelah klik kirim, kita bisa tuliskan, terima kasih, jawaban Anda telah tersimpan. Begitu. Ini hanya memastikan ke anak-anak saja bahwa jawabannya telah tersimpan. Begitu. Biasanya anak-anak ragu ini sudah terkirim, tersimpan atau belum. Nah, kemudian lanjut bagian kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis supaya bisa mengambil nilai. Jadikan ini sebagai kuis. Kemudian bagian rilis nilainya ini, klik yang nanti saja setelah peninjauan manual. Artinya, kita bisa nanti mengotak-atik nilainya anak-anak, ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau pilihan yang segera ini, artinya setelah anak mengirim, nilainya akan langsung keluar. Gitu. Nanti kalau ada perlu konversi atau apa, jadi nanti saja. Kemudian yang bawahnya ini dihilangkan saja centangnya. Kemudian simpan. Begitu. Nah, kemudian untuk memberi kunci jawaban, kita klik ke masing-masing soalnya. Klik ke soal pertama, misalnya ini akan muncul kunci jawaban. Nah, tadi kan tidak ada karena belum dijadikan kuis. Sekarang sudah dijadikan kuis, maka di sini muncul kunci jawaban. Nah, kunci jawaban. Nah, ini untuk poinnya tergantung jumlah soalnya berapa. Nah, di sini untuk poinnya hanya bilangan bulat, tidak bisa pecahan atau desimal. Jadi misalnya soalnya 20, maka tiap nomor nilainya 5. Kalau soalnya 25, maka tiap nomor poinnya 4, supaya jadi 100, begitu. Nah, kita andaikan misalnya jumlah soalnya 20,
berarti tiap nomor poinnya adalah 5. Kita tulis 5 di sini. Kemudian kunci jawabannya tinggal kita klikkan di salah satu, misalnya jawabannya yang atas ini. Ya, tinggal diklik di atas sini, kemudian klik selesai. Begitu. Sama soal yang kedua ini juga, kita klik kunci jawaban, berarti poinnya 5. Kemudian kita klik misalnya jawabannya yang ini. Gitu, lalu klik selesai. Begitu. Jadi nanti ketika anak sudah selesai menjawab, kita bisa cek skornya berapa. Begitu, tapi anak-anak belum tahu nilainya berapa. Nah, sampai di sini, bagaimana untuk mengirimkan ke anak-anak? Kita klik kirim. Kita klik kirim, lalu pilih yang link ini, gambar lonjong ini. Nah, supaya ini linknya sebenarnya, supaya tidak terlalu panjang, kita perpendek URL-nya, Bapak Ibu ya, linknya. Kemudian salin. Ya, ini sudah disalin. Kita bisa tutup. Nah, caranya supaya bisa disampaikan ke anak-anak, bisa lewat WhatsApp atau lewat Google Classroom-nya, terserah di mana, tinggal diklik saja, dipastekan linknya. Ya, misalnya ini ke WA-nya anak-anak, kita pastekan di sini. Nah, tinggal dikirim. Nanti anak-anak yang mendapat link ini bisa mengerjakan soalnya pada Google Form-nya ini. Begitu. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya anak-anak, itu di bagian respon ini. Nah, sebelumnya, untuk melihat tampilannya seperti apa, itu tinggal lihat di bagian pratinjau atau mata ini. Misalnya kita klik, ya nanti munculnya seperti ini. Anak-anak harus mengisi, misalnya emailnya rizky@gmail.com, kemudian kelas 10 A1 nomor 20, namanya Rizky. Kemudian berikutnya, nah ini baru masuk ke soalnya. Nah ini kan teracak soalnya Bapak Ibu ya. Anaknya tinggal pilih. Tuh, misalnya ini. Kemudian berikutnya, nah ada ini. Penutup, terima kasih telah mengerjakan ulangan Ojur. Jangan lupa klik kirim. Kirim. Gitu. Berarti anak sudah selesai mengerjakan. Nah kita melihat hasilnya bagaimana. Kita balik ke, nah ini Google Form-nya tadi. Ya, seandainya tidak muncul seperti ini, tapi munculnya seperti ini, tampilan anak-anak mengerjakan, biasanya akan ada pensil di sini, gambar pensil di sini Bapak Ibu. Tinggal diklik saja, sehingga muncul di sini respon. Ya, kita klik respon, itu artinya jawaban yang tadi saya kerjakan. Begitu, ini responnya. Nah, untuk melihat nilainya, dalam bentuk Excel atau spreadsheet, kita pilih klik yang hijau ini, membuat spreadsheet. Kemudian buat, klik buat. Ya. Nah, ini nilai saya skornya 0 dari totalnya 10 karena ada 2 soal, masing-masing 5. 0 itu artinya saya salah semua, begitu. Ya, nanti bisa dilihat di sini Bapak Ibu skornya. Nah, ini bisa di-download. Ya, nanti akan munculkan nama anaknya siapa, skornya berapa, di-download. Caranya file, download, Excel. Nah, begitu. Ya, tinggal dibuka. Ini mau di show in folder, ini berarti di foldernya di mana? Ya, untuk mencari filenya. Kalau mau dilihat, tinggal di double klik saja. Ya, ini. Ya, ini bisa diotak-atik, Bapak Ibu. Ya. Mungkin begitu saja. Ya, jadi ini kalau sudah selesai tidak perlu diapa-apakan, dia sudah nge-save sendiri, sudah menyimpan sendiri. Ya, tinggal ditutup aja. Ditutup. Nah, kalau mau mencari bagaimana? Ya, kembali ke drive-nya tadi. Ya. Atau diklik di sini cari di drive. Kemudian nah, ini biasanya kalau barusan dibuat akan muncul di atas sendiri, atau kalau mau search ya tinggal diketikkan saja ulangan harian sifat kualitatif, ini muncul di sini. Ya, ini.
kembali ke formnya. Nah, tinggal kalau mau kirim atau mau ngecek jawaban anak, lihat di sini. Tadi kalau cek jawaban anak direspon, begitu. Ya, demikian. Semoga bisa membantu Bapak Ibu. Terima kasih.